Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kehadiratnya hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman semoga mendapat syafaatnya. Pertama-tama terima kasih untuk Akang Teteh Aslep yang sudah memberi saya kesempatan untuk berdiri sekarang untuk menyampaikan materi yang bertemakan saum. Teman-teman, kita mulai aja ya. Teh, gak bisa. Oh, yang pertama, mengapa kita harus melaksanakan saum? Teman-teman ada yang tahu kenapa? Yang pertama, karena puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam. Rukun Islam yang keempat. Jadi menjalankan puasa itu juga salah satu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti semua perintahnya. Lalu juga melatih diri untuk lebih bersyukur lagi, bersabar dan berempati. Kenapa bersyukur? Karena makna dari puasa tersendiri itu adalah kita harus bersyukur karena tidak banyak orang yang seberuntung kita. Masih banyak orang di luar sana yang makan aja susah gitu, teman-teman, makan minum aja susah gitu. Jadi itulah kenapa maknanya puasa itu harus bersyukur dan juga berempati, juga bersabar, karena menunggu dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari kita harus bersabar untuk menahan lapar dan haus, teman-teman. Terus juga ada meraih manfaat kesehatan, karena ketika kita berpuasa artinya organ di dalam tubuh kita itu seperti merefresh gitu, mencerna semua makanan yang lalu yang kita makan yang sebelum kita puasa itu dicerna lebih lebih baik lagi karena ada jeda waktunya gitu untuk mencernanya. Selanjutnya ada definisi saum. Saum atau puasa itu menahan diri dari lapar, dari mau makan, dari mau minum. Emosi juga harus kita jaga karena emosi salah satu ujian buat diri kita sendiri untuk tidak harus lebih dikontrol, karena emosi itu adalah salah satu ujian dari godaan setan gitu, teman-teman ya. Terus di sini ada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina amanu fayaku kurang jelas teh. Wa manu kutiba alaikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa itu adalah ketakwaan kita kepada Allah untuk menuruti semua perintahnya. Dari Abu Hurairah juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dilandasi iman dan ikhlas mengharap ridho Allah, maka diampuni dosanya yang lalu. Jadi puasa juga salah satunya untuk mengurangi dosa-dosa kita di tahun-tahun sebelumnya. Terus ada syarat wajib. Sebenarnya syarat puasa itu ada dua ya, teman-teman. Syarat wajib sama syarat sahnya berpuasa. Bedanya apa? Kalau syarat wajib itu kurang lebih ada 7 poin, tapi kalau syarat sahnya puasa itu ada 4 poin. Yang pertama adalah beragama Islam. Jadi seorang yang ingin berpuasa dan mendapatkan pahala atas ikhlas dan ridhonya itu harus beragama Islam. Umat non muslim juga boleh berpuasa, tapi dicatat sebagai amal-amalannya sendiri. Lalu ada
balik. Jadi kenapa balik teman-teman? Karena anak kecil kalau misalkan dia mau berlatih puasa itu pasti kan disuruh sama orang tuanya, ayo puasa setengah hari dulu gitu. Nah itu latihan untuk anak kecil, tapi masa kan nggak mungkin kita yang udah balik, yang udah dewasa tiba-tiba disuruh latihan puasa setengah hari kan nggak mungkin gitu kan, malu sama umur yang udah tua gitu. Terus juga ada sehat. Sehat juga salah satu poin karena nggak semua orang yang sehat itu bisa puasa. Contohnya orang yang kurang sehat akalnya gitu ya. Masa orang sehat kan nggak puasa, malu ya, kecuali mungkin orang non muslim yang memang tidak yang mungkin tidak biasa untuk berpuasa gitu. Terus ada mampu, karena ada lansia yang tidak mampu untuk berpuasa karena misalkan mungkin usianya sudah tua gitu. Terus ada ibu-ibu hamil juga yang harus memenuhi serat atau vitamin untuk anaknya. Ibu menyusui juga itu tidak diwajibkan untuk berpuasa karena mungkin ada satu hal yang dalam poin itu tidak dimampukan untuk berpuasa gitu. Terus tidak sedang dalam perjalanan. Nah, ulama bilang itu dalam orang yang masuk ke dalam perjalanan dan tidak diwajibkan puasa itu adalah perjalanan yang menempuh 90 km per jam. Terus juga ada suci dari haid dan nifas. Jadi kita harus suci teman-teman. Dari Aisyah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa kita sebagai perempuan itu pada zamannya Nabi Muhammad itu diperuntukkan untuk mengqadha puasa kita dan sesuai harinya gitu teman-teman. Lanjut, ada macam-macam puasa. Yang pertama ada puasa wajib teman-teman. Nih, puasa wajib di bulan Ramadan. Kenapa diwajibkan? Karena puasa di bulan Ramadan itu adalah salah satu dari rukun iman yang keempat. Terus juga ada puasa kafarat. Ada yang tahu puasa kafarat apa? Puasa kafarat itu adalah puasa untuk menebus hukum pada saat puasa kita tidak menepati sesuai dengan keharusan. Karena apa? Karena misalkan suami istri berhubungan di pagi hari misalkan kayak gitu. Nah itu harus membayar puasa yang namanya puasa kafarat. Ada puasa nazar. Puasa nazar itu adalah puasa janji yang mengharuskan kita untuk berpuasa. Misalkan nih, aku mau masuk Unisba, misalkan kayak gitu. Aku janji kalau aku udah keterima di Unisba, aku bakal berpuasa. Nah itu tuh harus teman-teman, harus dibayar dengan puasa nazar. Terus ada puasa qadha tadi yang disebutkan oleh yang riwayat Aisyah radhiyallahu anhu bahwa perempuan harus mengqadha puasanya sesuai hari yang dilewatkan saat berpuasa. Terus ada puasa sunnah, puasa Nabi Daud. Puasa Nabi Daud itu seperti apa? Puasa yang hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Teman-teman tahu nggak sejarahnya sepertiga malam dari mana? Sejarah sepertiga malam itu adalah dari Nabi Daud karena ada yang meriwayatkan bahwa Allah itu sangat menyukai puasa Nabi Daud dan tidurnya di seperempat malam, lalu bangun di sepertiga malam dan tidur lagi di seperenam malam gitu. Terus ada puasa Senin Kamis, gak ini ya teman-teman, gak asing gitu di telinga. Puasa Senin Kamis, hari Senin puasa, nanti hari Kamisnya puasa gitu. Ini sering dilakukan oleh Rasulullah. Terus ada puasa Yaumul Bid, yaitu puasa di tanggal 13, 14, 15 Hijriah kalau tidak salah begitu ya. Terus ada puasa di 6 hari bulan Syawal yang dimulai dari hari kedua. Terus juga ada puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Tasyu'an dan bulan Sya'ban. Terus puasa di bulan haram seperti puasa di bulan-bulan yang seperti Syawal, seperti Rajab, seperti itu. Teman-teman, materinya sudah habis. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.